Sebelum kita membahas akuntansi sebagai sistem informasi, sebelumnya kita harus tahu arti akuntansi itu sendiri. Nah, menurut IASPA, Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika, akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang sifatnya keuangan dari organisasi ekonomi. Sekarang, mari bahas makna akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Informasi ini biasanya digunakan pada perusahaan berprofit atau pada perusahaan non-profit. Informasi ini akan sangat berperan penting bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini, diharapkan perusahaan dapat menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Pemakaian informasi akuntansi. Menurut AI dalam buku SAK, ada 8 pihak yang membutuhkan informasi keuangan akuntansi. Siapa sajakah mereka? 1. Investor. Untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. 2. Karyawan. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberi balas jasa atau pensiun dan kesempatan kerja. 3. Kreditor. Untuk memulai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. 4. Pemasokan. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. 5. Anggaran. Untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. 6. Penerimaan. Untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Masyarakat. Untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. 8. Manajemen. Untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai bahan dasar untuk rencana ke depannya. Kualitas informasi akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai penyaji data kuantitatif yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi akuntansi harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Kualitas khusus pemakai. Informasi yang berkualitas khusus pemakai adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakai supaya bisa dimengerti. Namun, pihak pemakai pun diharapkan punya pengetahuan cukup tentang proses akuntansi keuangan, istilah teknis dalam laporan keuangan, dan aktivitas ekonomi perusahaan. Kualitas utama. Informasi akuntansi harus memiliki 2 kualitas utama. Yang pertama yaitu relevan, di mana relevan ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai prediksi. Bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, nilai umpan balik atau feedback. Bisa prediksi, pembenaran atau penolakan terhadap rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Informasi harus diberikan secepat mungkin agar bisa digunakan sebagai dasar untuk membantu pengembalian keputusan ekonomi dan menghindari tertundanya pengembalian keputusan tersebut. 2. Dapat dipercaya. Kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diuji. Informasi harus bisa diuji kebenarannya oleh para penilai yang independen dengan memakai metode pengukuran yang sama. 2. Netral. Informasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kepentingan lain. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Informasi harus sesuai dengan kondisi ekonomi
atau kejadian yang sesungguhnya, serta memberitahu yang sebenarnya. C. Kualitas sekunder. Selanjutnya, informasi akuntansi juga harus memenuhi kualitas sekunder di bawah ini. 1. Yaitu daya banding. Daya banding yaitu informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya dalam periode yang sama. Yang kedua, konsistensi, yaitu tercapainya daya banding antara periode dalam suatu perusahaan dengan menerapkan akuntansi yang sama dari waktu ke waktu. Yang ketiga, cukup berarti, yaitu tentukan prinsip akuntansi bisa diabaikan selama tidak menyebabkan kesalahan laporan yang memengaruhi pengambilan keputusan atau laporan penilaian pembaca laporan tersebut. Bidang akuntansi. Akuntansi dibagi ke dalam bidang-bidang disiplin berikut. 1. Akuntansi keuangan. 2. Pemeriksaan akuntansi. 3. Akuntansi biaya. 4. Akuntansi manajemen. 5. Akuntansi pajak. 6. Akuntansi internasional. 7. Akuntansi lembaga nirlaba. 8. Akuntansi pemerintahan. 9. Sistem akuntansi. 10. Akuntansi anggaran. 11. Akuntansi pendidikan. Proses akuntansi. 1. Akuntansi intern. Akuntansi intern adalah akuntansi yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempat bekerjanya. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan dan lainnya. 2. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga dapat menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. 3. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi dan kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidikan biasanya berprofesi sebagai dosen atau guru.